Sudah direkam? Ya. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Pak Asep, gimana? Sehat? Uh, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu dengan Pak Hari di sini. Kemarin di WA katanya ada yang ingin dibicarakan. Gimana nih kabarnya, Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Ya. Begini Pak Hari. Ya. Saya punya permasalahan nih Pak Hari. Ya. Setelah beberapa kali misalkan nih saya alhamdulillah sih Pak Hari ya kabarnya baik saya tuh. Cuman gini Pak Hari ada beberapa kendala berkaitan dengan permasalahan yang mana permasalahan ini minta saya bantu ya supaya saya ini kewalahan Pak Hari dalam menghadapi salah satu siswa di kelas gitu. Setiap saya sedang mengajar ya sebuah konsep ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya gitu Pak Hari. Ya biasanya anak itu seperti apa mengalihkan perhatiannya? Apakah selalu jalan-jalan Ya, ketika guru itu menyampaikan materi, atau iseng ngejahirin temannya atau bagaimana? kalau yang saya ini mah Pak Hari, jadi ketika ini terus terang aja, saya sekarang ini dalam kegiatan pembelajaran ya sebenarnya saya agak-agak minder Pak Hari di kelas Pak Hari gitu. Sayanya juga ya Oh saya gitu. juga agak minder karena Hmm. kenapa sih anaknya sampai begitu ya. Jadi melihat siswa semakin banyak yang menggunakan berbagai ini gitu Pak. Nah ternyata dengan bermacam-macam ini Pak Hari, kok Ya. ini mah kayaknya kelemahan dari saya nih, kelemahan kayaknya jadi dia itu gini macam-macamnya. Ketika dia saya menjelaskan sebuah materi, ternyata anak itu malahan apa sih ya, bermain-main HP ataupun dengan ya game lah dan sebagainya. Mungkin saya Pak kayaknya dalam penggunaan aplikasi gitu dan mungkin sudah berbeda kayaknya dengan anak-anak sekarang ya gitu. Dan kalau saya mereka sedang belajar di mata pelajaran lain, guru yang mengajar menggunakan media pembelajaran yang Oh senang ya. ditayangkan di Infokus seperti mereka sangat antusias tapi senang dan cepat menyerap materi yang diberikan. Sedangkan saya belum begitu mahir membuat media IT-nya Pak Hari gitu. Tidak seperti Hmm. guru lain gitu Pak Hari. Hmm. Gitu Pak Hari. Oh iya iya. Ya jadi mereka itu sibuk main HP kali ya gitu, sehingga tidak memperhatikan Ya. apa yang disampaikan. Ya. Nah, Hmm. menurut Pak Asyaf, situasi ideal itu pengennya seperti apa nih ketika Pak Asyaf menjelaskan konsep tentang mata pelajaran yang disampaikan materi hari itu. Inginnya seperti apa nih anak-anak itu? Sebenarnya gini Pak Hari, kalau kita lihat sih ya, anak-anak sekarang saya inginnya melihat gitu, oh ternyata saya masih banyak kekurangannya, terus terang aja merasa kekurangan. Nah, Hmm. saya inginnya seperti guru-guru lain gitu Pak, dengan Hmm. menggunakan IT yang sangat luar biasa dan apalagi dengan di saat atau anak-anak sekarang itu sudah update ilmu untuk menghadapi generasi milenial saat ini, kita boleh tahu gitu ya, boleh tahu apa sih yang sudah diberikan oleh Pak Hari tentang bagaimana perkembangan IT dalam kegiatan pembelajaran mengajar itu Pak Hari. Hmm. 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 Ya, jadi idealnya memang anak-anak itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya ya. Nah, tentu di sini memang membutuhkan sebuah metode pembelajaran dan juga media pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru
tidak ketinggalan. Ya contohnya tadi bagaimana penggunaan IT di dalam pembelajaran. Hingga anak-anak pun merasa bahwa dia itu tidak ketinggalan zaman ketika dalam proses pembelajaran, sehingga anak itu termotivasi untuk fokus mempelajari pelajaran hari itu, ya gitu. Nah, kalau misalkan mulai seperti ini, tentu sebagai guru ya kita akan ikuti perkembangan zaman. Makanya kita harus belajar nih, ya. Nah, untuk melakukan pembelajaran penguasaan IT ini, nah, rencana Pak Esip ini nanti seperti apa nih? Supaya kita memiliki penguasaan terhadap penggunaan IT di dalam pembelajaran. Gitu. Sebenarnya gini Pak Ari, kalau itu yang disampaikan Pak Ari benar sekali sih ya. Saya juga sekarang ini melihatnya seperti itu Pak Ari. Anak-anak lebih antusias kalau guru mengajar dengan media IT gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan gadgetnya sehari-hari. Kalau bisa diukur salah 1-10 lah kemampuan Pak Hari ya Pak Ari dalam hal membuat media atau dengan IT ya ada di nomor beberapa kira-kira Pak Hari. Yeah. Jadi kalau misalkan terkait dengan media pembelajaran, memang harus dipelajari ya biar nanti anak-anak itu tertarik, bahkan mungkin anak tertantang ya, supaya mereka pun enjoy ketika belajar. Nah, makanya sebagai seorang guru, tentunya sekarang itu sebagai sebuah standar guru masa kini adalah bagaimana dia bisa menggunakan IT gitu, tidak ketinggalan oleh siswanya atau muridnya, ya bisa menyeimbangkan. Nah, tentu di sini nanti membutuhkan waktu untuk melakukan proses pembelajaran. Tadi yang masih ini Pak Ari, kira-kira kalau bisa diukur gitu skala 1-10 kira-kira kemampuan Pak Ari dalam membuat media ajar dengan IT ada di nomor berapa Pak Ari? Ya kalau misalkan diukur tentu itu berada di angka 7 ya, jadi Yang cukup. 7. Jadi masih terus harus belajar gitu. Apalagi sekarang dengan adanya sesuatu aplikasi baru ya, jadi harus terus ditingkatkan ya, penguasaan IT di dalam pembelajaran begitu. Ya. Luar biasa Pak Hari. Jadi Pak Hari bisa mengoperasikan laptop, office, browsing di internet. Ini sudah menjadi modal dasar ya Pak Hari ya dalam mempelajari aplikasi untuk membuat media ajar lainnya. Nah sejauh ini kira-kira apa saja yang menghambat Pak Hari untuk membuat media ajar dengan IT Pak Hari? Kalau yang menghambat itu sebenarnya adalah yang pertama terkait dengan jaringan ketika kita berada di suatu tempat. Kalau jaringannya bagus, kita pun akan bekerja dengan enjoy. Tapi ketika jaringannya tidak bagus, nah ini akan menghambat. Yang kedua adalah memang kita membutuhkan waktu di dalam menyeting supaya pembelajaran itu menarik. Bagaimana misalkan contoh membuat Canva, itu kan butuh waktu gitu. Nah kan guru sendiri kan tugasnya lumayan banyak, selain mengajar juga harus membuat ilustrasi pembelajaran gitu. Jadi Pak Hari dalam membuat media yang baik ya Pak Hari ya. Ya. Jadi menurut Pak Hari kira-kira mengajar yang ideal dan menggunakan IT itu seperti apa Pak Hari? Ya. Yang ideal itu adalah bagaimana mengkolaborasikan. Ada metode ceramahnya, ada metode diskusinya, ya. Kemudian ada role playing atau bermain peran, ya. Ada model praktik, ya. Kemudian juga menambah dengan penggunaan media-media pembelajaran dan penggunaan aplikasi-aplikasi sehingga jadi komplit begitu. Ya. Setuju apa? Setuju, Pak Hari. Apakah Pak Hari sudah menggunakan akun belajar ID Pak Hari? Insya Allah kalau akun belajar sudah digunakan, dimanfaatkan. Ya, saya sudah lama sekitar
sejak diberikan oleh operator ya, udah 2 tahunan lah digunakan. Gitu. Alhamdulillah tuh Pak Hari. Ya, berarti Pak Hari sudah mempelajari akun Belajar ID, itu bisa dijadikan modal awal ya Pak Hari. Ya, Dari insya Allah. pemerintah untuk membuat berbagai media untuk bahan ajar dengan IT seperti tadi yaitu PMM dan Canva. Baik itu semuanya terintegrasi ya Pak Hari ya. Ya, betul, Dengan betul. akun Belajar ID ya Pak Hari. Ya, betul. Ya. Betul. Kalau Pak Ari mah sudah pernah membuka PM atau Canva udah ya Pak Ari ya? PMM udah, Canva udah. Cuman ya baru-baru sekarang begitu. Ya. Baiklah. Selanjutnya apa rencana Pak Hari untuk bisa mulai belajar membuat media ajar dengan IT dengan kita ini? Nah, jadi ya rencana saya kan pembelajaran itu kan bisa dilakukan secara online, begitu pelajaran pelatihan, itu juga dengan rekan sejawat. Nah, dari rencana itu, ya saya tinggal menerapkan nanti di kelas, begitu. Berarti luar biasa Pak Hari. Wah, dari beberapa yang disebutkan tadi, ini kira-kira yang mana yang akan terlebih dahulu dilakukan Pak Hari? Yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah bagaimana mendalami Canva. Gitu. Karena kapasitas kan mengenal yang mendalami. Ya, itu yang paling utama dulu. Baik, selanjutnya apa strategi Pak Hari untuk bisa mulai membuat kapan media Pak ajar dengan pemeriksaannya? Canva dan beberapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan menghasilkan sebuah media ajar dengan Canva Pak Hari? Ya, ya strateginya yang Pak Hari, kan gitu. Ya. Nah, sampai kita tinggalkan. keren Pak Hari, Pak Hari. Keren itu Pak Hari, keren. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Hari tersebut? Ukuran keberhasilannya adalah nanti mampu membuat media pembelajaran yang menarik buat siswa gitu, begitu aja. Begitu. Baik, sekarang apabila saat Pak Hari sedang belajar membuat media pembelajaran dengan Canva tersebut, sudah kumpul ya? Sudah kumpul ya? Siapa yang belum? Bagaimana cara mengatasinya Pak Hari? Baik, gimana? Pak Hari? Ya. Baik, apabila saat Pak Hari sedang belajar membuat media pembelajaran dengan Canva tersebut, tiba-tiba menemui kesulitan, bagaimana cara mengatasinya Pak Hari? Kalau cara mengatasinya sebenarnya ada beberapa teman yang sudah menguasai secara mahir, kita tinggal tanyakan aja ke teman kita gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira adakah orang yang membantu Pak Hari? Tadi udah kan ya kesulitannya tersebut ya. Dan kira-kira Hari bisa memperlihatkan hasil media yang sudah dibuat dengan Canva? Ada ya? Untuk saat ini mah baru sebagian, belum semuanya. Udah ada. Ya. Baik Pak Hari. Cuman belum bisa semangat Pak Hari. Semangat Pak Hari. Terus memperlihatkan hasil ininya. Mudah-mudahan berhasil. Kita dalam membuat media pembelajaran sehingga nanti anak bisa bisa melakukan pembelajarannya dengan enjoy, ya senang, dan bisa mengaplikasikan semua bentuk aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh kita. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Mudah-mudahan kita sama-sama Pak Hari ya. Sama-sama Pak Hari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan ya Pak Hari ya. Ya, Pak Hari dengan saya mudah-mudahan sehat selalu Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung matikan Pak. Ya, bantu merekam.